حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وأكرم وشرف على سيدنا ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد ونور قلوبنا محمد نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار وإفناء باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهر وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإكرامه أما بعد. Yang saya hormati Al-Habib Muhsin bin Ahmad Al-Habib, Al-Habib Muhammad Ba'abud, Habib Zain Al-Musawa, Al-Habib Ahmad As-Sajaf, dan para habaib yang lainnya yang hadir dalam majlis ini, dan juga sahibul majlis, seluruh segenap pengurus daripada majlis taklim ini. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan inayah di dalam melanjutkan tapak tilas juang dakwah Nabi Muhammad SAW, dan seluruh hadirin hadirat para pecinta Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua ditakdirkan untuk senantiasa mencintai Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Tadi Habib Muhsin mengatur kita tentang sound system. Ngaji, mau ngaji? Harus nggak? Ngaji, biar nggak butuh, ya. Kalau sholawatan itu gak pinter, tapi kalau ngaji jadikan cerdas. Gak ada ceritanya orang banyak sholawat terus jadi alim itu, gak ada. Ngaji baru jadi wong alim, baru jadi wong mulia. Ya, siap ngaji? Siap ngaji? Mau pakai telinganya untuk taklim? Wajib Pak. Ini tadi Habib Muhsin gambarkan ke kita tentang sound system, diatur. Corong atur goyong ini, goyong ini, goyong ini, goyong ini, jangan kaget. Sejak masa Habibana Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, gosida itu semua sudah diatur. Di gosida diceritakan, tadi saya cari bahwasanya Habib Ali Al-Habsyi pun pernah mengatur para mursyidnya, bahkan siapapun pemukul daripada hadrahnya. Dalam salah satu syairnya tadi yang bunyinya sautul maghani tashrahul khatir, itu di sana di bab bagian bawahnya itu menceritakan, coba saya carikan, wala yurawwis siwal makhir ya sagaf harikil hadrah. Wahai kamu para orang yang bermarga sagaf, kala itu yang mukul hadrah itu orang-orang yang bermarga sagaf, majelis maulidnya Habib Ali Habsyi. Wala yurawwis siwal makhir, jangan kamu pukul itu gendang kecuali orang-orang yang ahli. Jangan kamu pukul hadrahnya, jangan kamu tiup serulingnya, karena majelisnya dulu di zaman Habib Ali Habsyi mereka berqasidah juga dibantu dengan seruling. Ada di kalangan para habaib itu ada namanya marawis, itu dibantu juga dengan seruling untuk semakin membawa suasana para pendengarnya nikmat di dalam mendengarkan syair-syair. Karena memang hadirin, ala inna fi si'ri la sihr, sungguh di dalam syair itu terdapat sihirnya.
Setiap lantunan syair yang dibaca oleh siapapun itu dapat menyihir. Contoh ini. Kamu baca sholawat, kamu dengarkan sholawat, gak paham artinya, tapi kamu bisa goyang badanmu. Ya kan? Kamu dengarkan sholawat, gak paham artinya, kamu bisa nangis. Di situ dikatakan bahwa setiap syair itu dapat mengubah keadaan rasa seseorang yang sedang mendengarkan lantunan syair. Di masa dulu, sebelum hari Jumat dijadikan hari Jumat, yaitu Yaumal Arubah, orang-orang Arab itu datang ke Mekah, ke Ka'bah untuk berlomba-lomba. Para penyair orang masa dulu itu ini bukan seperti sekarang. Cuma zaman sekarang ini cuma bikin anggu-anggu saja ya. Paling mentok sudah orang goyang badannya. Zaman dulu, penyair zaman dulu, orang yang mendengarkan langsung mati gitu. Jadi bahkan digunakan untuk mensihir seseorang yang mendengarnya. Masa-masa dulu datanglah Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Yaumal Arubah yubattiluhu biyaumil Jum'ah. Arubah, hari berbangga-bangga kalangan Arab di Ka'bah, dirubah oleh Nabi SAW menjadi Yaumal Jum'at. Jadi nama Jum'at dulu itu adalah Yaumal Arubah. Orang-orang Arab berbangga hari Jumat. Kemudian hadirin, kenapa demikian hadirin? Di syair berikutnya Habib Ali mengatakan syur indanal Mustafal Habib. Karena yang disambut itu bukan Habib yang ada di depan antum, bukan Habib ini, bukan kiai-kiai ini yang disambut kalau bermaulid itu hadirin. Siapa yang disambut? Syur indana al Mustafal Habib. Lihat, yang telah datang kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW. Maka yang khusyuk, yang nikmat dalam memuji, dalam melantun, bahkan memukulnya pun itu datangkan kehadiran. Jangan bingung dengan hafalan dulu. Kalau belum hafal membaca, tapi mantapkan dulu. Kenapa? Yang disambut adalah Sayyiduna Muhammad SAW. Lihat tuh kalau di Istana Merdeka 17 Agustus yang pukul drum saat drum band, yang memukul drumnya, senar drumnya, mereka ahli semuanya. Sehingga apa? Suasananya menjadi hening, nikmat. Seperti itulah para ulama-ulama kita mengaku. Saya punya guru itu di Pasuruan, kalau yang pukul hadroh salah saja, bulan minggu depannya sudah tak boleh pukul lagi. Kenapa begitu? Karena macam-macam. Ini yang disambut adalah Nabi Muhammad SAW. Begitu juga yang hadir, sholawat ikut. Jangan sibuk hanya sekedar untuk kumpul saja, kemudian ikuti apa yang dilantunkan oleh para habaib kita. Saat habibnya membaca, backing vokalnya, kemudian membaca, ikut baca, semangat, hadirkan hatinya. Itu namanya memuji Nabi SAW. Terutama lantunan-lantunan yang kita baca, semuanya itu dikarang oleh para ulama-ulama ahlul hadrah, yang mereka itu mempunyai sifat-sifat dapat mampu menghadirkan Nabi SAW. Hadrah, maksudnya hadrah mendatangkan Nabi Muhammad SAW. Datangkan di dalam suasana kita sedang bersolawat, itu Rasulullah SAW. Yang kita puji adalah Nabi Muhammad. Yang kita sebutkan sifatnya adalah sifat Nabi Muhammad SAW. Di dalam maulid itu hadirin rahimakumullah, kalau kita mau untuk memahami dan memaknai apa yang ada di dalamnya, nikmat luar biasa. Bagaimana Habib Ali Habsyi ini, Sahib Syekh Tengkurar ini, beliau pernah mengatakan dalam salah satu syairnya, Habibun yagharul badru min husni wajhihi, tahayyaratil albabu fi wasfi ma'nahu. Seorang Habib yang mana rembulan itu cemburu akan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Habib-habib yang ada di depan ini kalau kamu lihat ampang-ampang ganteng-ganteng, ya kan? Ganteng kan? Bu, ganteng kan? Saya yakin mereka yang di sini lebih tampan dari suami jenengan. Ya, lebih tampan. Tapi jenengan perlu ingat bahwa ada manusia yang lebih tampan lagi dari siapapun yang ada di muka bumi ini.
yang habibun ya gharul badru. Ya ghar itu artinya cemburu. Ya gharul badru, bulan. Badru adalah bulan, makanya tola al badru alaina min saniyatin wala wajaba syukru alaina mada'a lillahida. Itu tola al badru, telah muncul, telah datang, telah terbit. Itu al badru siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al badru Nabi Muhammad digambarkan. Ya gharul badru, dari apa? Min husni wajhihi, karena sebab ketampanan wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muncul pertanyaan tempo aneh, bulan cemburu kalian Nabi Muhammad. Apa maksud itu? Orang Arab dulu itu kalau rekreasi ke padang pasir, hadirin. Mereka berangkat kepada pasir, bawa karpet, bawa makanan, istrinya, anaknya dikumpulkan di sana sampai melihat bulan purnama. Gak ada air terjun, gak ada seperti di dia. Ya, orang dulu di Arab sana, mereka kalau rekreasi cuma kepada pasir melihat bulan, wabik bulan itu. Anaknya kumpul, istrinya kumpul, gitu. Ya, sehingga apa? Ketika Nabi Muhammad melintas, pandangan mereka sudah tidak lagi ke bulan. Mereka semuanya terpaku kepada ketampanan Nabi Muhammad SAW. Sehingga apa? Tahayyaratil albab, para cendekiawan, penyair, orang ahli bahasa, mereka muji Nabi Muhammad itu kebingungan. Dengan pujian model seperti apa, semakin tersingkat keindahan ketampanan Nabi Muhammad SAW. Makanya kata Al-Imam di dalam kitab Ihsan Al-Kamil Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, beliau mengatakan kalau zamannya Yusuf, perempuan-perempuan melihat ketampanan Nabi Yusuf, mereka menjalankan pisau di jari jemari, gak terasa sakitnya, sampai keluar darah gak terasa, saking gantengnya Nabi Yusuf. Tapi kalau misalkan Nabi Muhammad ketampanannya melahirkan fitnah, maka perempuan-perempuan itu disembelih tak kerosok. Saking gantengnya Nabi Muhammad SAW. Dan itu semua diceritakan di sini, diceritakan di dalam maulid yang kamu baca, diceritakan di setiap maulid yang dilantunkan oleh para habaib, mulai Habib Syekhnya, Habib Muhsinnya, sampai Habib sama lagi, habaib yang masih semuanya menceritakan tentang Nabi Muhammad. Saya kalau cuma hadir ternyata gak paham apa yang dibaca, karena tujuan utama kita kumpul bersolawat, selain kita cari pahala, kita juga cari kenal Nabi Muhammad. Saat kita semakin kenal kepada Nabi Muhammad, maka kita akan semakin cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti tadi juga dikatakan bagaimana seorang penyair mengatakan hubbun nabi muftaradun alal insan, cinta kepada Nabi Muhammad itu hukumnya adalah fardu. Wa hubbu ashabi wa ahli baiti, terus nurun biburhani, siapapun yang cinta kepada Nabi Muhammad, kepada sahabat Nabi, kepada ahli bait Nabi Muhammad, dalilnya jelas, bukan sama-sama. Anjuran untuk kita mencintai mereka, mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, diceritakan semuanya. Bukan hanya cerita Nabi Muhammad, bahkan cerita para sahabat pun disampaikan di setiap lantunan-lantunan yang kita dengar, hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, terutama teman-teman pemuda ini, karena banyak yang muda-muda, jadi pemuda itu harus benar-benar yang mampu membanggakan Nabi Muhammad. Ya, percuma kamu bangga kepada Nabi Muhammad, tapi kalau Nabi Muhammad tak bangga kepada kamu. Syekh Mustafa Al-Hulayani dalam kitabnya beliau mengatakan, anna hadha din, agama Islam ini tahta aqdami syababil mu'minin, bahwa agama Islam ini berada di bawah telapak kaki para pemuda-pemuda Islam.
Kalau pemuda Islamnya baik, maka Islam ini akan baik. Wong tua ini bakal gak kanggo hadirin. Mereka bakal sibuk di dalam rumahnya dengan kesehatan badannya, dengan urusan akhirat kuburnya. Tapi pemuda-pemuda ini yang memegang tonggak keberhasilan agama Nabi Muhammad SAW. Maka pemuda-pemuda harus semangat. Selain semangat hadir sholawat, semangat ngaji, semangat ta'allum, semangat belajar. Makanya Nabi sampai mengatakan, siapa orang yang hadir majlis ilmu, maka dia akan mendapatkan pahala lebih besar daripada mengantarkan 1000 jenazah. Lebih besar, bahkan lebih besar pahalanya dibandingkan dengan sholat alfa rakaat. Sholat 1000 rakaat lebih afdal daripada menjenguk 1000 orang sakit. Sampai sedemikian besarnya oleh Nabi Muhammad diberikan kepada siapa? Talibul ilm, orang yang menuntut ilmu. Nah, ikhwan yang dimuliakan Allah, dalam pertemuan yang singkat ini, ya, saya bisa bicara banyak karena mungkin Habib Muslim juga sudah terlalu capek, badannya gak enak dari kemarin sebenarnya. Cuman kita paksakan saja untuk tetap hadir di majelis-majelis, karena orang seperti Habib Muslim ini juga perlu motivasi. Biasa manusia kadang capek ya, tapi dimotivasi juga. Hajiro biasa manusia bukan robot, ya kan? Sehingga kita juga saling menasehati. Jadi lewat pertemuan yang sesingkat ini, semoga Allah Subhanahu wa taala, kita minta kepada Allah, para ulama kita, masyayikh kita, Habib Muhammad Bakhdun, ya, juga di dalam dakwahnya di Wonosobo, Allah taala permudah, Allah taala semakin sebarluaskan siar dakwahnya beliau, semakin banyak yang menerima dakwah beliau. Begitu juga Habib Muslim, kita doakan sehat walafiat, rezekinya lapang, kekuatannya semakin bertambah, semakin dapat membimbing kita untuk mencintai Nabi Muhammad SAW. Dan para asatidz semuanya yang ada di atas panggung ini, kita doakan mereka semuanya panjang umurnya untuk dapat membimbing kita ke jalan Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak satu pun di antara kita kecuali Allah Ta'ala telah takdirkan untuk menjadi umat yang setia kepada Nabi Muhammad melalui bimbingan-bimbingan mereka. Ala hadhihi niyyah bisidqil Fatihah.